Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelas 3B01, mahasiswa akuntansi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan penerapan akuntansi Amerika Serikat dan Brunei Darussalam dengan negara Indonesia. Yang pertama, mengenai regulasi perbandingan sistem akuntansi Amerika Serikat dengan Indonesia mengenai regulasi dan penegakan hukumnya. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor swasta yaitu FASB atau Financial Accounting Standard Board. Amerika Serikat sendiri telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2002, sedangkan untuk Indonesia baru mengadopsi IFRS secara penuh pada Januari 2012. Pada Amerika Serikat, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Untuk Indonesia, dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Namun, perubahan tersebut tentu saja akan memberikan efek di berbagai bidang, terutama dari segi pendidikan dan bisnis. Selanjutnya adalah perbandingan sistem akuntansi Amerika Serikat dengan Indonesia dari segi pelaporan keuangannya. Di Amerika Serikat itu laporan keuangannya terdiri dari laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling krisis pada laporan keuangan. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, dan 2 triwulan terpilih. Sedangkan di Indonesia itu ada yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, yang kelima catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di Amerika Serikat juga terdapat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini bersifat wajib, dan laporan keuangan Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak hanya memuat laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan dikendalikan, harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Untuk laporan keuangan interim atau kuartalan diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan singkat yang tidak diaudit. Selanjutnya adalah perbandingan sistem akuntansi Amerika Serikat dengan Indonesia mengenai pengukuran akuntansinya. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas, dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Untuk di Indonesia, sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintahan pusat seperti DPR maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintahan pusat. Di Indonesia sendiri, ada pengukuran akuntansinya diantaranya konsep matching atau konsep yang mendukung pelaporan keuangan pendapatan dan beban terkait periode yang sama. Yang kedua ada penggabungan usahanya menggunakan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan metode pembelian atau purchase. Selanjutnya, goodwill yang timbul akibat akuisisi, dikapitalisasi, dan diamortisasi dalam 5 tahun.
paling lama 20 tahun. Selanjutnya, jumlah nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan ke laba atau earning. Dan joint venture menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, sistem akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO tahun 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Orde 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei dan untuk memastikan bahwa akuntan publik memenuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Langkah itu diambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Publik yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi akuntan publik dan mengawasi praktik akuntansi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.